Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan seorang ibu tua duduk sendirian di beranda rumah kecilnya. Anak-anaknya sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Ia tak lagi kuat berpuasa penuh. Lututnya rapuh untuk rukuk dan sujud yang lama. Namun setiap malam, setelah sholat isya dan sebelum tidur, ia selalu membaca satu ayat, yaitu ayat kursi. Dalam tangis lirihnya, ia berkata, "Ya Allah, aku tak lagi kuat seperti dulu, tapi aku ingin tetap Kau jaga seperti dulu Engkau jaga saat aku menjaga anak-anakku." Tidak seorang pun tahu bahwa di balik amalan kecilnya itu, hidupnya penuh berkah. Tetangganya heran, meskipun hidupnya pas-pasan, ibu itu selalu tenang, jarang sakit, dan wajahnya pun bercahaya. Ia tak punya kekuatan dunia, tapi ia punya pegangan yang jauh lebih kuat, doa yang agung yang tiap malam ia bacakan, yaitu ayat kursi. Inilah kisah-kisah nyata yang mengingatkan kita bahwa ibadah bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman yang semakin bising ini, banyak dari kita yang kehilangan rasa aman, entah karena masalah ekonomi, keluarga, kesehatan, atau bahkan hanya karena berita yang membuat kita cemas. Kita tidur dengan rasa was-was, bangun dengan pikiran yang berat. Sebagian dari kita, terutama yang telah berusia 50 tahun ke atas, mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah cukup bekal untuk akhiratku? Apakah masih ada amalan yang bisa kulakukan meskipun fisik tidak sekuat dulu lagi? Sungguh Allah telah memberikan kita anugerah luar biasa, sebuah ayat yang bukan hanya mulia tapi juga menjadi pelindung yang luar biasa. Ayat itu adalah ayat kursi. Namun seringkali kita hanya membacanya tanpa benar-benar memahami makna dan kekuatannya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang belum tahu bahwa ada waktu-waktu terlarang untuk membacanya. Jadi, mengapa ayat kursi begitu istimewa? Apa maknanya yang sesungguhnya? Dan benarkah ada waktu di mana kita tidak boleh membacanya? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe
dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah kita semua akan saling mendoakan dan mendapatkan keberkahan dari ilmu ini. Dan pastikan tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham dan bisa mengamalkan ayat kursi dengan benar. Sahabat beriman, mari kita renungkan bersama mengapa ayat kursi disebut sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Apa yang membuatnya begitu istimewa hingga ketika ia diturunkan seluruh langit dan bumi bersujud menyambutnya. Ayat kursi adalah ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini dikenal sebagai ayat paling agung dalam seluruh isi Al-Quran. Keutamaannya disebutkan dalam banyak hadis sahih. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka Rasulullah SAW bersabda, selamat bagimu wahai Abu Munzir dengan ilmumu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi memiliki mulut dan dua bibir yang disucikan para malaikat di kaki arsy. Hadis riwayat Muslim. Mengapa ayat ini disebut dengan ayat kursi? Kata kursi dalam ayat ini bermakna kekuasaan, pemerintahan, dan kebesaran Allah. Sebagian ulama menafsirkan kursi sebagai simbol keagungan dan ilmu Allah yang meliputi langit dan bumi. Imam Qatadah menyebutkan bahwa kursi adalah tempat letak kedua kaki Allah sebagaimana layaknya istana kekuasaan. Adapun makna ayat kursi secara lengkap, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Setiap kalimat dalam ayat ini menjelaskan tentang yang pertama, keesaan Allah, yang kedua, sifatnya yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang ketiga, ilmu Allah yang tak terbatas,
Yang keempat, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Yang kelima, kekuasaan Allah atas langit dan bumi. Ketika ayat ini diturunkan, langit dan bumi menyambutnya dengan gemetar. Seluruh berhala jatuh, mahkota para raja runtuh, para setan berlarian, dan ribuan malaikat mengiringi turunnya. Lantas, apa sajakah keutamaan membaca ayat kursi ini? Yang pertama, perlindungan dari setan dan gangguan yang gaib. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, pembuka berkah dan pelindung dari bencana. Imam Al-Ghazali menyebutkan, tak ada yang lebih bisa membuka kesulitan dan menghilangkan kesedihan selain ayat kursi. Yang ketiga, jaminan surga bagi yang membacanya dengan rutin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keempat, malaikat mendoakan dan memuliakan siapapun yang membacanya. Ayat kursi diiringi ribuan malaikat. Dengan membacanya membuat kita termasuk dalam golongan yang dipandang oleh para malaikat. Yang kelima, disunahkan dibaca saat pagi, petang, dan sebelum tidur. Ini adalah waktu-waktu terbaik di mana kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan di waktu malam dan siang. Namun, harap perhatikan ini, ada waktu-waktu di mana kita justru dilarang membaca ayat kursi. Apa saja waktu-waktu itu? Yang pertama, saat rukuk dan sujud dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, aku dilarang membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ketika berada di kamar mandi atau toilet, membaca ayat Al-Quran di tempat yang najis dianggap tidak sopan dan bertentangan dengan adab terhadap firman Allah. Yang ketiga, saat dalam keadaan junub, haid atau nifas. Rasulullah bersabda, wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keempat, saat kondisi kita sangat mengantuk. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun malam, lalu bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau karena ngantuk, hendaklah ia tidur. Hadis riwayat Muslim. Ini penting agar kita tidak salah membaca dan tidak menodai keagungan ayat tersebut. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ayat kursi bukan sekedar bacaan harian. Ia adalah perlindungan dari Allah, sumber ketenangan dan kunci pembuka surga. Amalan yang sangat mudah namun memiliki kekuatan luar biasa. Bayangkan jika setiap keluarga muslim membaca ayat kursi setiap malam, betapa damainya rumah-rumah kita, betapa tentramnya hati-hati kita. Maka mulai dari diri kita dan jangan berhenti di kita sendiri. Sebarkan video ini kepada orang tua Anda, saudara Anda, teman Anda, dan tetangga Anda.
Mungkin dengan satu klik Anda bisa menjadi jalan datangnya hidayah dan perlindungan untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.